Oke, 16. Baik, jadi untuk presensinya bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, untuk presensinya jam berapa nanti? Sebentar, nanti presensinya akan dibuka. Atau mau sekarang ya? Bentar. Sekarang, Pak, sekarang. Bisa, Pak. Oke lah, saya edit dulu ya. Hari ini. Coba dulu ya. Oke. Hari ini ya mulai 9 ini ya. 10. Sampai jam 9.40. Coba kalian tes. Sudah bisa ya? Ya, sudah bisa. Baik, jadi itu presensinya. Coba matikan ini yang tidak perlu. Baik. Oke. Ya, sudah ya presensi, silakan diisi. Pak. Oke. Setelah UTS kita masuk ke sini ya materinya. Nanti tugas yang kemarin itu kalian submit di sini. Nah, ini sudah 4 orang yang submit. Jadi submitnya di situ. Di sini. Ini batasnya kapan nih? Ya, batasnya tidak sampai 1 hari lagi. Jadi sampai tengah malam kayaknya sudah, tidak sampai tengah malam, kayaknya sampai sore kayaknya. Sudah tutup. Karena ini kan tugas sudah lama. Baik, kita masuk ke materi. Materi kita, ini ada suhu dan atmosfer. Ya, di dalam juga nanti ada klimatologi pertanian. Ya, suhu dan atmosfer ini penting untuk kalian sebagai petani. Suhu itu penting ya, suhu dan perubahan. Kalian bisa membedakan ya dalam pertanian itu mana-mana tumbuhan yang bisa ditanam di daerah panas, daerah dingin ya. Tentu saja itu karena ada perubahan suhu ya, dan juga biasanya kalau perbedaan ketinggian biasanya ada perubahan tekanan, juga perubahan kelembapan sebenarnya. Tetapi satu variabel yang penting di situ adalah suhu ya. Jadi suhu berpengaruh ya terhadap tumbuh dan berkembangnya satu tumbuhan gitu. Jadi dia ini adalah variabel yang penting. Oleh karena itu kalian perlu mengetahui ya suhu, kemudian skala-skalanya, kemudian konversinya, kemudian alat ukurnya ya. Itu penting untuk dipelajari ya. Jadi materinya kalian bisa download di situ di Moodle.
Oke. Saya baca ya. Baik, ini suhu dari definisi. Oh ya, sebentar. Mungkin teman-teman bisa definisikan suhu menurut kalian itu apa? Siapa yang bisa? Coba Aldi Banggur, menurut kau suhu itu apa? Orang bilang ces, kolam. Nah, itu kan satu indikator dari suhu ya. Kalau orang berkata panas, dingin, itu kan indikator bahwa yang dia katakan di situ itu adalah suhu. Ya, kira-kira menurut Aldi Banggur, nyalakan ini mikrofon. Suhu itu apa? Menurutmu? Tekanan udara, Pak. Apa? Tekanan udara, Pak. Oh, jadi dingin dan panas itu karena tekanan udara kah? Oke, baik. Siapa yang mau jawab lagi? Coba matikan ini. Mute. Saya, Pak. Aldi. Saya, Pak. Iya, coba Ronald. Renal Teto. Ya, Pak. Suhu itu menurut saya, Pak, perubahan cuaca, Pak. Ya, perubahan cuaca. Coba Franciscus Beang. Franciscus Beang, nyalakan mikrofon. Sabar Pak, ini harus berpikir Pak. Masih berpikir ya? Mulai tadi tidak berpikir. Aduh, ini bahaya nih. Coba. Ya, Gordianus. Ndoeng. Perubahan kondisi, Pak. Dari dingin jadi panas. Bagaimana deh? Ulang. Perubahan suatu kondisi, Pak. Misalnya dari dingin menjadi panas. Ya, dingin dan panas. Coba siapa lagi? Alan Sanarno. Coba Alan. Mas Alan. Masih pikir, Pak. Pikir terus Hauta. Jadi suhu itu tentu saja kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, suhu itu orang sering mengatakan dengan dingin, panas, ya. Jadi dingin dan panas itu tentu saja ada indikator atau ya kalau dikata di dalam dalam bahasa ilmiah biasanya ada skalanya. Jadi ada skala atau ya dalam bentuk derajat-derajat itu. Kalau misalnya itu diukur secara ilmiah. Jadi kalau kita rasa dingin ya memang dingin, tetapi kalau kita sampaikan secara ilmiah ya tentu saja ada derajatnya, skalanya apa dan lain-lain. Jadi suhu itu sendiri adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda ya. Jadi misalnya kau masak air mendidih, kemudian celup tangan di situ yang kau rasakan itu apa? Panas tentu saja. Jadi ada variabel-variabel yang berpengaruh. Tentu saja besaran itu bisa diukur ya. Ya kalau kita belajar kemarin di awal-awal, suhu ini adalah termasuk besaran ini ya, besaran pokok. Jadi besaran pokok itu kalau diukur langsung dapat. Dia tidak bergantung pada besaran-besaran lain ya. Suhu juga adalah besaran pokok. Suhu adalah besaran pokok ya. Ketika diukur langsung dapat nilai. Definisi suhu itu sendiri adalah derajat panas dan dingin ya ini. Bisa lihat? Bisa lihat tidak? Bisa, Pak. Ya, alat Bisa. untuk bisa mengukur besaran suhu itu ya tentu saja kita membutuhkan alat ukur ya, sama seperti kita mau mengukur panjang kita butuh meter, atau kita mau mengukur kuat arus kita menggunakan amperemeter ya semua besaran itu sebenarnya bisa diukur.
Ya, tentu saja harus ada alat ukurnya. Sama seperti suhu juga ya. Alat ukur suhu bernama termometer ya. Sebentar, saya tidak perlu buka ini. Saya buka ini. Ini saja semua. Oke. Sudah bisa lihat? Belum ya? Oke. Ini dia. Sebentar ya. Oke, ada. Oke. Jadi alat ukur suhu dinamakan termometer. Termometer berdasarkan zat pengisinya, ya, kita bedakan menjadi dua, ada termometer alkohol dan termometer air raksa. Jadi itu pengisinya. Prinsipnya bahwa ketika ada panas, ya, panas dari tubuh misalnya ketika kita jepit termometer, dia kemudian merambat ke kaca di termometer ini, yang ujungnya di bawah, ya panas itu mengakibatkan raksa itu memuai. Ya, raksa itu memuai, air raksa yang pengisi di dalam ini memuai. Dan ketika dia memuai, dia akan kalau memuai itu kan biasanya volumenya bertambah ya, memuai. Sama seperti misalnya, aduh, motor nih bunyi nih. Sama seperti benda-benda lain, dia ketika dipanaskan dia biasanya akan memuai. Ya, ketika memuai biasanya akan terjadi kelenturan, ada juga perubahan volume. Ya. Ya, jadi air raksa ini kemudian dia akan memuai dan bertambah besar volumenya, dia akan naik. Ya, ketika dia naik, kita akan bisa lihat angka berapa nanti dia dia kemudian sampai, atau dia akan jadi tergantung jumlah panas yang kita lepaskan di tubuh. Kalau kita sedang demam, ya panas itu diterima oleh ada ini ya, di termometer itu ada penerimanya. Nanti penerimanya itu dia mendistribusikan panas itu ke zat cair yang ada dalam atau pengisi. Ya, ketika pengisi ini, saat pengisi ini entah raksa, entah alkohol ya. Nanti kita lihat nanti apa sebenarnya keunggulan ya, dari dua zat pengisi itu. Ketika ada panas dia tentu memuai. Ketika dia memuai tentu saja raksa itu kemudian bergerak naik ya. Biasanya suhunya naik, dia akan naik. Nah, kita kemudian bisa lihat di angka berapa di situ ini apa yang dia taruh. Misalnya kita sedang panas tinggi bisa sampai 39 ya. Tapi kalau kita suhu tubuh seperti ini yang biasa ya biasanya 35, 36. Gitu. Jadi itu termometer dibedakan atas dua berdasarkan zat pengisinya. Oke, ini adalah keunggulan antara dua zat pengisi ini. Jadi alkohol dan raksa adalah zat pengisi yang umum biasanya dipakai di alkohol. Dua zat ini kemudian berbeda, yang mana perbedaan itu sebenarnya bisa dipakai untuk saling melengkapi ya. Jadi dua-duanya ini punya kekurangan tetapi juga punya kelebihan yang saling mengisi sebenarnya. Ya. Yang pertama kalau kita lihat perbedaan alkohol itu, kita harus beri warna ya supaya kita bisa lihat karena dia tuh bening ya. Kalau alkohol medis atau alkohol yang jumlahnya mendekati presentasinya mendekati 100% biasanya sangat bening seperti air. Maka ketika misalnya diisi di termometer harus diwarnai dulu ya supaya orang
bisa lihat ya. Ketika dia memuai naik, ya, orang bisa lihat. Tidak, orang tidak bisa lihat karena bening. Sedangkan raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap ya. Kalau raksa kalian lihat itu seperti perak gitu, warnanya atau agak kemerah-merahan ya. Kemudian di alkohol titik bekunya itu bisa dengarkan saya tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kemudian alkohol titik bekunya itu min 114,6 derajat Celcius. Sedangkan raksa titik bekunya min 40 derajat Celcius. Ya, kalau kalian disuruh mengukur suhu misalnya di ruangan yang sangat dingin, dinginnya itu lebih dari ini ya, 100 derajat Celcius, maka kalian tidak mungkin menggunakan termometer raksa. Ya, karena itu titik bawahnya di sini. Kalian pasti harus menggunakan termometer alkohol. Ya. Karena titik bekunya itu sangat rendah. Ya. Kemudian kita lihat titik didih. Ya. Titik didih alkohol 78 derajat Celcius. Ya. Makanya ketika kalian misalnya menyuling buat Shopee ya, dari enau misalnya aren, dia punya nira itu dimasak, alkohol itu dia akan menguap atau di titik didihnya itu lebih ini dari air, jadi cepat mendidihnya. 78 derajat Celcius itu dia sudah mendidih. Sedangkan air raksa titik didihnya itu sangat tinggi, 358,58 derajat Celcius. Ya, jadi kalau kalian disuruh mengukur suhu yang sangat tinggi, misalnya di angka 300-an derajat Celcius, maka kamu bisa gunakan termometer raksa ya, dan gunakan termometer alkohol karena di sini dia sudah titik atasnya ini. Bisa ya, jadi itu penting ya duanya. Kalau titik kalian mau mengukur suhu yang dingin, ya sangat dingin misalnya, kalian sebaiknya menggunakan termometer alkohol. Tetapi kalau kalian mau mengukur suhu benda yang suhunya sangat tinggi, ya kalian sebaiknya menggunakan raksa. Ya. Kemudian alkohol itu mudah didapat. Ya, ya kalau di sini Ruteng juga lebih mudah dapatan alkohol lah. Misalnya tuak kobok, nah itu kan bentuk dari alkohol toh. Iya, Pak. Dibandingkan misalnya kalian mencari raksa di Ruteng, aduh pusing ini. Kemudian harganya itu mahal raksa. Alkohol bukan saat beracun. Kalau saat beracun ya mungkin ketika orang minum ya langsung sakit atau meninggal ya. Buktinya kalau di pesta-pesta orang hanya mabuk saja ini, tidak sampai meninggal, sakit masuk rumah sakit ya. Sedangkan raksa itu saat yang sangat beracun ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya antara alkohol dan raksa ya. Kemudian yang berikut macam-macam termometer dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Ini ada namanya termometer klinis atau termometer suhu badan. Ya, ini biasanya digunakan ya misalnya di rumah, biasanya ada juga harusnya supaya kalau misalnya kita sakit, kita punya termometer sendiri untuk mengukur suhu, atau biasanya di rumah sakit ya, jadi ada termometer klinis. Termometer klinis ini tentu saja disesuaikan dengan suhu badan. Tidak mungkin kalian menggunakan pengisi yang sampai 300-an derajat ya, itu tidak penting ya. Pasti suhu tubuh berkisar dari ya taruh saja titik bawahnya itu 32, titik atasnya itu bisa 45 atau 46. Lebih dari itu kan manusia itu sudah mati tuh kan. Karena suhu tubuh itu kan dijaga kan gitu, suhu tubuh itu. Kalau kalian demam tentu saja naik. Kemudian ada termometer bimetal. Termometer bimetal ini dipakai untuk mengukur
cairan-cairan yang sangat panas ya. Misalnya begini, kita mau mencetak biji besi nih. Ya, kita kan butuh bahan baku besi ya, kemudian kita lebur, kita ini ya, kita panaskan sampai dia berubah menjadi cair atau melebur. Ketika dia menjadi cair, baru kemudian kita tuang dalam cetakan-cetakan ya, nanti dia mengikuti cetakan itu ya. Ya untuk lebih presisi sebenarnya kita bisa menggunakan termometer untuk menghitung. Jadi tidak hanya asal bahwa dia sudah cair dan lain-lain, tetapi orang biasanya supaya lebih presisi mereka menggunakan termometer menghitung. Misalnya untuk mesin ini kita mau cetak mesin besar misalnya mesin mobil atau ini ya dari besi. Kita panaskan dia minimal sampai 600 derajat Celcius atau 1000 derajat Celcius. Nah, untuk itu harus dihitung kan suhu itu. Ya tidak mungkin kalian menggunakan termometer klinis ya. Ya harus menggunakan termometer yang lebih untuk mengukur suhu yang lebih tinggi ya. Biasanya dipakai termometer bimetal. Ya. Termometer bimetal. Kemudian itu untuk itu. Jadi termometer itu sebenarnya dibuat tergantung apa keperluannya. Berikutnya itu ada satu di situ lagi itu termometer ruangan dinding. Biasanya saya pernah lihat di beberapa rumah di Ruteng itu mereka pakai termometer ruangan. Jadi disimpan saja di ruangan agak lumayan besar, ya kita bisa melihat di situ. Misalnya puncak-puncak musim dinginnya itu udara di Ruteng atau suhu udara di Ruteng itu berapa derajat? Apakah bisa sampai 12 derajat? Nah, kita bisa lihat di situ. Kita tidak bisa menggunakan termometer klinis ya atau termometer bimetal untuk ukur suhu ruangan itu. Baik. Ya dan ada termometer sebelahnya. Ada banyak sebenarnya. Jadi itu adalah macam-macam termometer. Berikut itu skala termometer. Jadi termometer juga dibedakan atas skalanya. Ada 4 skala yang umum biasanya dipakai. Ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing skala ini punya titik bawah, titik tetap bawah, dan titik tetap atas yang berbeda-beda. Juga jumlah skalanya itu berbeda. Kalaupun tidak misalnya sama, misalnya ya Celsius dan Kelvin ini titik jumlah skalanya sama. Tetapi titik tetap bawah dan titik tetap atasnya itu berbeda. Kalau di Kelvin itu 273 Kelvin untuk air ketika membeku. Nah, di Celsius titik tetap bawahnya itu 0 derajat. Untuk kesepakatan bahwa titik tetap bawah itu adalah suhu ketika air membeku ya. Jadi 0 derajat. Sedangkan titik tetap atas itu adalah suhu air ketika dia mendidih. Jadi suhu air ketika mendidih ketika diukur dengan Reaumur itu 80 derajat. Sama dengan 100 derajat Celcius, sama dengan 373 ya kalau dikonversi. Ya. Jumlah skalanya kalau kita lihat jumlah skala Celsius itu ada 100 dari 0 sampai 100. Fahrenheit dari 32 sampai 212 ada 180 skala. Reaumur ada 80 skala mulai dari 0 sampai 80. Kelvin ada 100 skala ya, dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Jadi itu jumlah skala. Satu kemampuan yang penting yang kalian harus capai di sini adalah bahwa semua ini adalah termometer yang umumnya dipakai. Ya. Jadi tentu saja bisa dikonversi. Misalnya saja 1 derajat Celcius tentu saja sama dengan kalau jumlah skalanya sama berarti 274 derajat Kelvin. Gitu. Karena apa jumlah skalanya sama? Dia di sini naik 1, dia di sini naik 1. Tetapi apakah sama dengan ini? Ya tidak sama karena ini skalanya lebih banyak, ini skalanya lebih kecil. Oleh karena itu biasanya kita
dalam mengkonversi itu kita bagi dengan berapa nih? 20. Ya, 20. Ya, 100. Jadi nanti skalanya ketika diperbandingkan antara 4 skala ini 100 bagi 20 itu 5, 180 bagi 20 itu 9, 80 bagi 2 itu 20 itu 4, dan 100 bagi 20 itu 5. Nah, ketika perbandingan ini sudah dibuat, maka kita bisa mengkonversikan entah dari Fahrenheit ke Celsius, entah itu dari Reaumur ke Kelvin, tergantung. Ini persamaannya yang dipakai umum. Kalau Anda punya suhunya Celsius, ketika Anda bawa Reaumur, maka tentu saja 4/5 dikali C ya. 4 itu adalah, kalau kita buat perbandingan tadi itu adalah itu punya Reaumur per 5 itu punya Celsius dikali skala Celsiusnya berapa. Kalau Anda punya skalanya itu Reaumur, Anda mau bawa ke Celsius, maka perbandingan dari Celsius per perbandingan Reaumur dikali skala Reaumurnya. Gitu. Jadi sama juga dengan ini, yang lainnya ini. Ya, saya yakin kalian bisa, ini materi SMA. Iya, Pak. Oke. Untuk itu nanti kalian akan kerja, ada berapa nomor ini? Ada 7 nomor. Ya. Jam 10 ini kami ada 9 berapa tadi itu kami ada pertemuan, sehingga kalian kerja 6 nomor ini soal. Saya sudah buat di Moodle juga. Kalau kalian cek di Moodle itu tugas dalam jam kuliah itu kalian harus kerjakan dalam jam kuliah ini ya. Mana tuh? Baik, Pak. Nah ini tugas jam kuliah, bisa lihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, nanti kalian klik Pak. download sini, di sini ya. Ini Iya, Pak. ada file Word, nanti diklik saja, nanti dia akan download. Nah, ini tugasnya. Oke, ini. Oke, karena belum jam, itu tugasnya. Kita maju lagi ya ke ini, supaya kita jangan terlambat minggu depan. Kita masuk ke atmosfer. Jadi ini suhu dan atmosfer. Nah, kalian nanti klik saja di materi atmosfer. Ya, di situ ada satu makalah. Ini atmosfer. Atmosfer itu selubung dari bumi ya, gas selubung bumi. Ya, kalau kalian pernah, sebentar. Ya. Siapa yang bermasuk? Oh ya. Ini. Oke. Jadi atmosfer itu selubung gas selubung bumi ya. Itu ada asal katanya dari bahasa Yunani, atmos yang berarti uap dan sphaira, lapisan. Ya, kalau kalian pernah baca teori Big Bang, teori apa namanya? Dikatakan teori pembentukan awal mula alam semesta, itu ada satu teori yang terkenal yang namanya Big Bang.
Itu ada satu ilmuwan yang terkenal, itu tesis doktoralnya, yang kemarin meninggal. Ya, cacat dia. Kalau kalian pernah dengar itu. Bentar. Oke. Jadi dia menyatakan teori Big Bang itu. Jadi awalnya itu adalah satu, ya saya jelaskan secara singkat saja. Kemudian ya Big Bang itu artinya sendiri ledakan besar. Jadi alam raya yang mulanya adalah satu bagian saja, satu berupa satu padatan, dia kemudian meledak. Ya, jadi ketika dia meledak ada unsur padatan dan unsur gas. Ya, gas itu kebanyakan membentuk nebula, membentuk ini, kemudian juga membentuk atmosfer ini. Jadi padatan itu kemudian dia berputar pada porosnya, semakin lama dia memikret ya, atau dia bundar di ini ya. Ada pepet namanya itu ya, ada istilah. Dia semakin bundar dan ada gasnya itu. Jadi semua itu berawal dari ketika ada teori yang namanya teori Big Bang itu. Ada ledakan, semuanya terpisah-pisah, ada bintang, ada planet, ada segala macam itu, ada meteorit, ada komet dan lain-lain itu. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam jagat raya yang hasilnya dari Big Bang itu. Unsur-unsur itu berupa padatan dan juga gas. Atmosfer sendiri itu berasal dari gas yang mulanya itu berasal dari teori Big Bang itu. Jadi masih berupa teori ya. Belum, ya setahu saya belum pernah dibuktikan. Tetapi itu teori yang paling masuk akal tentang penciptaan jagat raya. Oke, jadi itu cukup tentang itu. Big Bang, kita masuk ke atmosfer. Jadi udara ini punya apa? Punya sifat, ya, gas ini punya sifat, tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak berwujud, ya, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan ya. Ya, kita tahu bahwa udara itu tersusun dari atom-atom ya, sama juga dengan materi-materi, unsur-unsur di alam ini, entah itu batu, kayu dan lain-lainnya. Bahkan udara itu dibentuk dari atom. Atom itu punya massa. Ya. Atom itu punya massa, maka karena dia punya massa, dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka dia mempunyai berat. Ya. Jadi massa itu kalau dipengaruhi gravitasi bumi, maka dia menjadi apa ya? Ada besaran yang disebut berat. Berat itu massa yang dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga dapat menyebabkan tekanan. Misalnya angin, ya. Angin itu karena perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan itu sebenarnya karena ada perbedaan massa dan berat juga sebenarnya. Oke, ya. Memiliki sifat dinamis dan elastis, dapat mengembang dan mengkerut. Ya, itu adalah sifat fluida ya. Jadi fluida itu cairan, bisa juga gas. Yaitu dia punya sifat itu ya, bisa mengembang, bisa apa namanya? Elastis. Oke. Berikutnya unsur-unsur penyusun atau komposisi dari atmosfer bumi ya. Yang kita pelajari ini bumi karena itu penting juga untuk mendukung kehidupan ya. Kalau kalian lihat di situ, masih dengarkan saya tidak? Kalian? Masih, Pak. 78%-nya itu adalah gas nitrogen, 21%-nya itu adalah oksigen, kemudian sisanya itu adalah gas-gas yang kecil dalam presentasi yang kecil juga. Misalnya argon tidak sampai 1% ya, 0,93, karbon dioksida 0,03%, dan lain-lainnya itu 0,04. Itu adalah presentasi ya. Kita bisa hidup karena ini ya, ada presentasi yang banyak dari gas oksigen. Nah, kalian bayangkan saja misalnya kalau 90%-nya itu adalah metana, maka manusia tidak mungkin hidup di sini. Terbakar di sini. Jadi nitrogen itu juga penting untuk tumbuhan, oksigen itu juga penting untuk tumbuhan, sehingga atmosfer bumi ini betul-betul mendukung kehidupan ya, kehidupan. Baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. Oke, baik.
Kemudian lapisan-lapisannya, ya ini lapisan-lapisannya. Nah, ini struktur vertikal ya dari atas. Kita punya diagram Cartesius di situ, yang horizontal itu derajat Celcius dan yang vertikal itu adalah ketinggian ya. Jadi kalau kalian lihat dari ketinggian 0 sampai 10 km di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, suhu udaranya itu dari 30 derajat sampai kira-kira minus 50 derajat. Nah, itu di lapisan troposfer ya. Jadi kalian misalnya terbang dengan pesawat ya, atau sebut saja kalian pernah dengar Gunung Himalaya, dia mendekati 10 km, dia 8.800-an ya. Di situ sangat dingin ya. Di situ ada lapisan es yang cukup tebal. Karena apa? Karena suhu udara di sini kita lihat dia menurun. Karena apa dia menurun? Karena tidak ada di lapisan troposfer itu tidak ada gas yang kemudian dia ini ya, dia memantulkan atau dia ini ya, menangkap radiasi sinar ultraviolet. Ya, ketika biasanya dia menangkap itu biasanya akan hangat di situ. Ini lapisan troposfer. Di lapisan troposfer ini gejala cuaca seperti awan, petir, topan, badai, dan hujan itu ada. Ya, di sampai 10 km. Ya, kalau kalian bilang awan itu mungkin tingginya 100 km, itu salah. Karena di 100 km tidak mungkin ada gejala-gejala cuaca lagi misalnya awan. Dia biasanya di bawah 10 km. Ya. Jadi semakin tinggi ini. Tapi di lapisan kedua kalau kalian lihat stratosfer dari 10 sampai 60 ya, dia itu naik suhunya. Kenapa dia naik? Karena ada gas ozon di sini. Gas ozon ini sebenarnya dia memantulkan, menangkap sinar-sinar ultraviolet. Makanya suhu udaranya itu naik lagi. Kalau kalian lihat, mulai dari minus 50 derajat, dia naik ke 0 derajat. Ya. Jadi di situ ada ozon. Ozon itu dikatakan dia terletak di ketinggian berapa? Dia terletak di ketinggian ini ya. Dia terletak di ketinggian belasan kilometer. Sebentar saya lihat. Ya, 15 sampai 35 kilometer. Jadi dia di stratosfer ini. Ozon itu sangat penting karena dia menyerap sinar-sinar ultraviolet. Maka ketika dia menyerap, sebenarnya suhunya itu kita lihat di sini itu naik. Jadi ozon itu ada di lapisan stratosfer. Nah, kemudian di antara stratosfer dengan troposfer ada lapisan yang namanya lapisan inversi atau lapisan antara, namanya tropopause. Itu di ketinggian 10 km. Nah, sama juga dengan ketika dia inversi dari stratosfer ke mesosfer. Nah, ada stratopause di situ. Nah, ini suhu udaranya di situ di mesosfer 60 sampai 85 itu turun lagi karena gas ozonnya tidak ada lagi, dia tidak menangkap. Dia tidak menyerap lagi, tidak ada gas ozon di situ sehingga suhu udaranya turun sampai min 100 derajat. Ya, kemudian ada inversi di situ lagi, namanya mesopause, kemudian kita naik ke termosfer, itu dari 85 sampai 300. Nah, itu udara sudah sangat tipis, ya, nanti kalian bisa baca di sini. Nah, ini kenaikan suhu dari min 100 sampai ratusan bahkan ribuan derajat Celcius. Jadi di sini sangat panas. Tapi kalau kita lihat di termosfer ini, dia dari 85 sampai 300 km itu sebenarnya masih bisa mendukung ya. Dia sekitar di ini ya, suhu 40 atau 50 derajat Celcius di sini. Ya, kalau kalian lihat ISS atau satelit-satelit biasanya ada di lapisan itu termosfer. Maka kalian bisa lihat astronot itu bisa bergerak sana kemari, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya. Kalau kalian bayangkan saja kalau satelit itu ada di ini ya, lapisan
mesosfer yang -100 ya, di situ mungkin perangkat-perangkatnya itu sudah membeku di situ. Air-air yang mau diminum oleh astronot sudah membeku karena suhunya sangat dingin. Jadi mereka itu ada di termosfer ini yang lapisannya dari 30 sampai 50 derajat. Jadi di termosfer. Oke. Di atas lapisan termosfer ada lapisan ionosfer. Itu lapisan terluar yang memiliki ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Kenapa dikatakan ionosfer? Karena udara di situ karena sangat panas di situ, sudah sangat panas. Kan suhu udara tadi naik terus. Unsur-unsur di atom udaranya itu karena terlalu panas, maka dia sudah berubah menjadi ion. Makanya sangat panas gitu. Oh, ini ada yang raise hand ya. Silakan yang raise hand mau bertanya. Maaf, salah pencet tadi, Pak. Oh ya, oke. Salah pencet. Enggak. Ya, tadi di atas lapisan termosfer itu ada lapisan ionosfer. Ionosfer ini berasal dari kata ion, yang mana karena suhu udaranya sangat tinggi, maka udara-udara di situ juga udara sebenarnya sangat tipis, ya di atas 700 km. Tetapi udara-udara yang sudah sangat tipis itu kan panasnya sangat ini ya. Kalau kalian lihat tadi di grafik itu sudah sangat panas suhu udaranya, maka unsur-unsur di udaranya itu sudah berubah menjadi ion. Ion. Makanya disebut lapisan ionosfer. Di lapisan ini sebenarnya ini lapisan yang sangat penting karena di situ gelombang radio kemudian dipantulkan. Jadi nanti kalian baca sendiri di situ ada lapisan-lapisan ini, saya sudah kasih materi. Kemudian nanti ya mungkin saja nanti di ujian saya tanya apa fungsi dari setiap lapisan, tingginya berapa dan seperti itu. Ya. Ya, coba kalian kerjakan tes formatif 1 ini. Misalnya di sini partikel yang berterbangan di udara disebut apa? Gas, asap, debu, aerosol. Ya, aerosol ini adalah zat yang kemudian, ya saya jelaskan sedikit ya tentang aerosol ini. Aerosol ini sebenarnya adalah zat-zat yang dihasilkan oleh manusia ya sebenarnya. Misalnya parfum, ya itu ada aerosolnya. Kemudian ada apa ya? Jadi aerosol, gas-gas aerosol ini kemudian dia ini yang ketika dilepaskan dari bumi, dari kita sendiri manusia, aktivitas manusia biasanya kemudian naik, dia berikatan dengan ozon. Ketika dia berikatan ozon, maka ozon yang tadinya banyak, dia berikatan aerosol, maka ikatan-ikatannya itu putus. Maka biasanya kita kenal dengan namanya lubang ozon. Lubang ozon itu karena apa? Ikatan-ikatan ozon tadi putus. Kenapa putus? Karena dia sudah berikatan dengan gas-gas aerosol. Jadi gas-gas aerosol ini sebenarnya menimbulkan lubang ozon, yang mana lubang ozon itu merugikan manusia. Karena kalau tidak ada ozon, sinar-sinar ultraviolet dari matahari atau dari sinar kosmik lainnya biasanya tidak diserap. Kalau ozon tidak kan dia tidak serap. Ketika diserap dia akan menuju ke bumi dan itu sangat merugikan manusia yang ada di bumi. Ya bisa munculkan kanker kulit. Jadi ada banyak hal. Kemudian suhu udara kemudian bertambah panas. Es di kutub utara jadi mencair, permukaan ini naik dan kemudian juga mengakibatkan musim yang tidak menentu. Kadang hujan yang luar biasa sama seperti tahun lalu ya, menimbulkan bencana alam dan lain-lainnya. Ada La Nina, El Nino, itu sebenarnya dihasilkan dari pemanasan global, orang yang sebut seperti itu. Pemanasan global itu disebabkan karena gas-gas rumah kaca atau aerosol tadi sudah melepas atau menyebabkan ikatan-ikatan dari ozon itu hilang atau terlepas. Ya, nanti kita bisa pelajari secara kimia. Kira-kira seperti itu ya, atmosfer. Nanti ada materi selanjutnya di sini, kalian bisa pelajari ya, cuaca dan iklim ini minggu depan.
Ya. Baik, sampai di sini. Sudah jam lagi 5 menit kami mau pertemuan. Bisa ya? Baik Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi nanti dikerjakan Bisa, setelah ini Pak. sampai jam 12.20 kan kita dulu ya? Iya Pak. Tugas tadi yang ini. 6 nomor ini itu dikerjakan sekarang dan disiapin sekarang. Oke, selamat Baik Pak. pagi untuk kita semua. Baik, Pak. Baik Pak. Pagi, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. Ayo. Terima kasih Pak. Ya. Yuk Pak.